Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-146. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan jaring-jaring dan pola membangun ruang, yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Simak videonya secara lengkap, kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai soal nomor 1. Dalam membuat jaring-jaring 5 segi 4 beraturan dengan rusuk alas 4 cm dan sudut antara rusuk tegak dengan bidang alas itu 45 derajat. Berapakah panjang rusuk tegak yang diperlukan? Nah, perhatikan langkah pertama kita harus menggambar dulu. Nah, ini gambarnya. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 4. Kita tuliskan semua dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah ini 4 cm ya. Jadi ini 4 cm. 4 cm. Jadi panjang dari P kiki itu adalah 4 cm. Kemudian rusuk tegak. Rusuk tegak ini ya. Rusuk tegak itu 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat. Perhatikan, kita ingin mencari panjang sisi tegaknya. Panjang sisi tegaknya itu yang kita mau cari adalah berapakah panjang TR. Berapakah panjang TR ya. Nah, unsur-unsur yang kita harus tahu bahwa kita perhatikan segitiga TOR, segitiga TOR. Nah, kalau kita gambarkan segitiga TOR, oh maaf, gambarnya kurang bagus, tapi ya ini 45, kemudian ini T, kemudian ini R, ini, kemudian ini siku-siku di sini ya. Perhatikan. Nah, materi kita tentang sudut kemarin kita sudah ketahui bahwa sinus 45 derajat itu adalah TO berbanding dengan TR. TR ya. Kemudian kalau kita menggunakan cos, maka diperoleh hasil OR per TR. Kemudian panjang OR itu sendiri, jadi panjang OR itu sama dengan setengah dari panjang PR. Setengah dari panjang PR. Kemudian kita hitung dulu panjang PR. Panjang PR itu sama dengan PQ pangkat 2 ditambah dengan QR pangkat 2. Di mana PQ, panjang PQ itu sama dengan panjang QR. Itu sama dengan 4. Oke ya, sama dengan 4 karena ini adalah jari-jari segi 4 beraturan. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa PR itu PR pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, atau PR sama dengan akar 16 ditambah dengan 16, atau sama dengan, karena 16 nya sama, saya tulis saja begini ya, 2 kali 16. Akar 16 itu kan 4, sedangkan akar 2 itu kita tidak usah tarik akarnya karena hasilnya bukan bilangan akar sempurna, jadi kita tuliskan 4 akar 2. Dengan demikian panjang PR sama dengan 4 akar 2. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa
OR itu, jadi panjang OR itu sama dengan 1/2 panjang PR. Panjang PR itu adalah 4/2. Dengan demikian OR-nya adalah 2/2. Nah, perhatikan. Karena yang dicari panjangnya adalah TR, kita bisa menggunakan ini, cos 45 derajat. Jadi kita bisa tuliskan TR itu sendiri sama dengan OR per cos 45 derajat. Sama dengan OR-nya adalah 2/2. Sedangkan kosinus 45 itu nilainya adalah 1/2/2. Dengan demikian kita bisa coret saja ini duanya. Jadi kita dapatkan 2/2 itu hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ini ada sebuah kaleng mentega yang berbentuk tabung dengan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 5 cm dengan nilai V-nya 22/7. Sekarang kita ingin mencari luas daerah sisi lengkung. Kemudian yang harus kita lakukan, kita gambar dulu sisi lengkungnya. Ya, jadi ini sisi lengkungnya. Kita gambarkan sisi lengkung. Jadi yang akan kita cari adalah sisi lengkung ini ya, yang ini. Yang ini dia. Dari sini ke sini. Ini namanya sisi lengkung ini. Kita mau cari. Ini luasnya yang kita mau cari, sisi lengkung. Dengan demikian kita tulis dulu unsur-unsur yang diketahui. Kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahui. Nah, kita ketahui bahwa jari-jarinya itu diperoleh 7 cm, tingginya 5 cm, kemudian nilai V-nya itu 22/7. Nah, perhatikan. Ini gambarnya berbentuk persegi panjang, bisa kita tuliskan luas sama dengan panjang kali lebar. Tapi ingat bahwa panjangnya ini berupa lengkung. Ya, jadi kita hitung keliling lingkaran. Jadi 2VR kali T ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa luas sisi lengkungnya itu sama dengan ini kita ganti 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 7 kali tingginya 5 ya. Kita coret saja, berarti 44 kali 5 itu sama dengan 220 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah D. Cukup mudah. Yang penting kita tahu bahwa kita tuliskan semua unsur-unsurnya, kemudian kita gambarkan jaring-jaring kubusnya ya. Maksud saya jaring-jaring tabungnya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Luas daerah permukaan kubus yang panjang salah satu diagonal ruangnya adalah 12 cm ya. 12 cm. Nah, sekarang langkah pertama kita harus buat gambarnya dulu. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian kita tentukan dulu unsur-unsur yang diketahui. Kita berikan nama di sini kubus. Jadi kita beri nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diagonal ruang. Dan diagonal ruang jadi menghubungkan antara titik B dengan F, atau boleh juga A dengan G, yang ini ya. Ini namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Kemudian diagonal ruangnya itu panjangnya adalah 12 cm. Jadi kita tuliskan bahwa panjang FB itu sama dengan 12 cm. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui panjang sisi FG. Karena kalau kita ingin menghitung luas daerah permukaan, berarti kita harus hitung luas daerah-daerah yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 daerah yang harus kita cari luasnya kemudian dijumlahkan.
Nah baik, kita misalkan saya ambil segitiga. Ini ya, perhatikannya. Sekarang coba kita lihat salah satu segitiga. Perhatikan ya, bahwa kita misalkan panjang, kita lihat segitiga. Perhatikan segitiga BDF. Ya, BDF. Kita misalkan panjang FD. Panjang FD itu sama dengan A, ya. Panjang FD sama dengan A. Kemudian kita ingin mencari panjang BD. Jadi panjang BD itu sama dengan panjang BD sama dengan, kita bisa menggunakan AD pangkat 2 ditambah dengan AB pangkat 2. Perhatikan bahwa panjang AD ini sama dengan panjang FD, ya, karena merupakan gambar kubus. Jadi ini saya bisa tuliskan A pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2, maka diperoleh panjang BD-nya akar 2 kali A pangkat 2, atau saya tuliskan A akar 2. Dengan demikian panjang BD kita sudah dapat adalah A akar 2. Nah, sekarang kita kemudian panjang DF itu sendiri itu adalah sama dengan panjang FD itu sama dengan A. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung panjang FB, ya. FB sama dengan akar, taruh akarnya, akar dari BD pangkat 2 ditambah dengan FD pangkat 2. Kemudian kita lanjutkan, jadi FB itu sendiri sama dengan akar, kita substitusi masuk BD-nya. Ini BD-nya kita ketahui bahwa A akar 2 gitu nih. Akar 2 kemudian pangkat 2 ditambah dengan FD A pangkat 2 sama dengan di sini kalau A dipangkatkan 2 kali dengan akar 2, kalau dipangkatkan 2 jadi 2 ditambah dengan A pangkat 2, ya. Kemudian di sini ada 2, di sini ada 1. Jadi A pangkat 2-nya di sini ada 2, A pangkat 2-nya di sini ada 1, jadi kalau dijumlahkan menjadi 3 A pangkat 2, atau kita sederhanakan menjadi A akar 3. Nah, ini adalah panjang FB. Dalam soal diketahui panjang FB itu adalah 12. Diagonal ruangnya kan 12 ini. Ketahui 12, maka bisa kita tahu bahwa A akar 3 itu sama dengan 12. Atau bisa kita tuliskan A-nya itu masing-masing dibagi dengan akar 3. Kemudian kita rasionalkan dengan cara mengalihkan masing-masing dikali dengan akar 3. Jadi 3 jadi 12 akar 3 per 3, atau disederhanakan 4 akar 3. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa nilai A-nya itu adalah 4 akar 2. Nah, perlu diketahui bahwa kita bisa mengatakan, ya, bahwa panjang diagonal ruang itu kita dapatkan rumusnya adalah A akar 3. Jadi tadi kita sudah buktikan, ya. Dengan demikian ini kalau kita masukkan, maka A-nya tadi diperoleh nilainya adalah 4 akar 3. Nah, kita hitung luas yang pertama. Luas 1 itu sama dengan sisi pangkat 2, atau 4 akar 3 pangkatkan 2 sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, 48 ini dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas totalnya itu 6 kali 48. 8 kali 6, 48,
24, jadi 288 cm pangkat 2. Jadi nanti kalau misalnya mendapatkan soal apabila soalnya seperti ini, maka ini tidak perlu lagi ini tidak perlu lagi dibuktikan. Ini cukup digunakan saja. Jadi kalau seandainya ada soal salah satu diagonal ruangnya 16 misalnya, nah kalian bisa tuliskan A akar 2 sama dengan 16. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu kita ingin menghitung volume bangun ruang seperti tampak gambar berikut. Di sini terdiri dari, mohon maaf ini, anggaplah ini sebentar ya. Jadi ini kita ingin menghitung volumenya, volume bangun ruang, di mana gambarnya ada 2. Jadi bangun ini ada 2, balok dengan prisma segitiga. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu volume prisma. Nah, ini dia nih volume prisma ya. Volume prisma segitiga itu volume setengah kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma ya. Perhatikan tinggi prisma. Jadi tinggi prisma ini ya dimaksud, sedangkan ini, jadi perhatikan bahwa yang dimaksud dengan tinggi prisma itu ini, sedangkan untuk tinggi segitiganya ini ya. Kita masukkan ke rumusnya. Baik, kita lihat bahwa kalau kita lihat dari gambar, tingginya prisma adalah 8. Tinggi prisma 8. Kemudian tinggi segitiga, perhatikan. Tinggi segitiga yang ini. Tinggi segitiga itu, kalau kita amati gambar, panjang dari atap sini ke bawah itu ada 15 cm. Sedangkan panjang tinggi daripada balok ini ya, balok ini 10 cm. Jadi kalau begitu tinggi segitiga adalah 15 dikurangi 10 sama dengan 5 cm. Jadi di sini ada gambar balok, ada gambar prisma. Nah, dengan demikian kita bisa hitung volume prisma sama dengan 1/2 kali alasnya. Alasnya itu 5 ya, 5 cm. Jadi 5. Sedangkan tinggi segitiganya adalah juga 5. Maka dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 8. Dengan demikian kita coret saja ini 4. Berarti 4 kali 5 20. 20 kali 5 sama dengan 100 cm pangkat 2. 3 sorry ya. Pangkat 3. Nah, sedangkan volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan demikian panjangnya ini 8, lebarnya 5. Jadi kita dapatkan 8 kali 5 40 kali 10 sama dengan 400. Dengan demikian volume totalnya adalah 100 ditambah 400 sama dengan 500 cm pangkat 3. Baik, sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir. Di sini ada soal perbandingan luas permukaan bola dan tabung adalah berapa ya? Nah, perhatikan. Yang perlu kita ketahui, kita harus mengetahui dulu rumus dari permukaan bola dan rumus permukaan tabung. Ya, ini kita ambil saja ini. Jadi luas permukaan bola adalah 4 VR pangkat 2. Nah, itu jadi kita katakan bahwa oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari perbandingan luas permukaan bola dan luas permukaan tabung. Dengan demikian kita bisa tuliskan, jadi luas permukaan bola berbanding dengan luas permukaan tabung itu sama dengan ini, perhatikan ini ya, luas permukaan bola berarti 4pi R pangkat 2 berbanding dengan luas permukaan tabung. Ini dia ya, berarti 2 VR dalam kurung
R ditambah dengan T. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa tinggi tabung itu sama dengan diameter bola, atau bisa juga kita katakan sama dengan 2 kali R. Nah, dengan demikian kita bisa hitung perbandingannya luas permukaan bola berbanding luas permukaan tabung itu sama dengan ini. Kita langsung bagi 2, berarti sisa 2, P nya hilang, kemudian R pangkat 2 dibagi dengan R, tinggal R berbanding dengan R ditambah dengan T, ya kan. Jadi ini jadi R nya hilang satu tadi pangkatnya. Kemudian luas permukaan bola berbanding luas permukaan tabung itu 2R berbanding R ditambah ini tinggi tabung sama dengan diameter bola sama dengan 2R. Jadi kita tuliskan 2R. Jadi luas permukaan bola berbanding luas permukaan tabung itu sama dengan 2R berbanding 3R. Atau luas permukaan bola berbanding luas permukaan tabung. Ini R-nya kita coret saja, berarti 2 berbanding 3. Ya, demikian untuk soal yang terakhir. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap nantikan video-video dari channel Gurma untuk mendapatkan beberapa informasi yang lengkap. Demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.